Audio Jungle. Tidak semua orang dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna, dan mereka yang terlahir prima sekalipun rentan terhadap berbagai penyebab yang membuat fisik mengalami kecacatan atau menjadi penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas bagi sebagian kecil orang dimanfaatkan dengan cara yang salah, yakni untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Hal tersebut tidak berlaku bagi Imas Masliah yang dengan keuletannya bahkan bisa memperkerjakan 6 orang karyawan. Imas yang terlahir dengan kondisi tubuh normal mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh virus polio yang menghinggapinya saat masih berumur 2,5 tahun. Berbagai cobaan yang menguji kesabaran harus dialaminya sejak kecil hingga dewasa. Tak jarang, ejekan dan cemoohan karena kondisi fisiknya mengganggu stabilitas dirinya. Namun, Imas yang merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara itu tidak patah semangat dan akhirnya berhasil menunjukkan kelebihannya dalam pengetahuan menjahit. Dirintis sejak tahun 1997 dan mulai memakai label Aira Fashion pada tahun 2010. Kini perusahaan Imas yang berlokasi di Kampung Babakan Jati, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bisa memperkerjakan orang-orang yang terbilang memiliki kondisi fisik normal. Bermodal awal mesin jahit tua dari ibundanya, kini Imas memproduksi gamis, tunik, kebaya, handicraft, dan berbagai aksesoris yang disebarkan ke berbagai tempat, meski masih di sekitar wilayah Cianjur. Imas bersuamikan Ade Supriyatna yang dikenalnya melalui gelombang radio. Yang unik dari pasangan ini adalah bahwa Ade juga seorang penyandang disabilitas. Ade dilahirkan tidak sesempurna keempat adik-adiknya. Pasangan penyandang disabilitas yang dikaruniai 2 orang anak ini bercita-cita untuk bisa mendirikan sebuah tempat yang dapat menampung kawan-kawan yang bernasib serupa seperti mereka, untuk dilatih dan dipekerjakan selayaknya orang lain yang memiliki kondisi fisik lebih baik. Kan waktu kecil saya nggak pakai tongkat ya, kalau jalan tuh merangkak. Kadang suka dikatain apalah binatang-binatang kayak gitu, kayak disama-samain sama binatang kayak kerbau kayak apa gitu. Kalau becek-becekan juga saya akan ke jalan keluar gitu, main sama yang lainnya. Suka kadang diledekin kayak gitu sama anak-anak yang lain. Iya, pernah. Malah dulu kan waktu ada boneka unyil tuh ya, unyil gitu ya. Tapi seperti ya sama teman-teman malah ya, biasa gitu ya, sampai kok pernah bertengkar gitu masalah begitu, pernah saya mengalami gitu. 6, 7 sekarang kan, anak ketiga. Alhamdulillah beri semangatnya ya dengan kalau bermain ya dibantu juga. Terus kalau misalkan belajar, sekolah juga, alhamdulillah orang tua, semua saudara sayang. 5, nomor pertama saya sendiri. Saya cuma lulusan SD, karena waktu itu kan saya tinggal banget di kampung banget, jadi kalau mau sekolah SMP itu harus melewati sawah, jadi nggak bisa gitu menggunakan tongkat lewat sawah. Jadi ayah bertanya mau dilanjutin sekolah SMP, SMA, atau mau kursus aja gitu. Udah saya milihnya kursus aja, kebetulan emang dari kecil saya suka bikin kayak baju-baju boneka, baju-baju semacam fashion kayak gitu. Suami servis elektronik, tapi dia bantu jahit juga, cuman dia nggak bisa dari awal. Kalau saya kan dari awal pola, motong, sampai jadi baju bisa itu. Kalau suami bisanya cuma jahit gitu, membantuin jahit. Dulu orang tua kan bisa elektronik, cuman saya selalu melihat gitu ya, dalam hati itu rasanya pengen gitu ya, pengen bisa gitu belajar. Pas teman ada yang bisa, makanya saya belajar sama teman itu. Pas lama kelamaan ada teman yang cuma mengajak pelatihan gitu ya, ikut saya 1 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah
dalam segi teori bisa lah gitu. Lulus SD langsung kursus, habis kursus dibeliin mesin jahit yang ini. Ini peninggalan dari ibu, katanya gini ngomongnya, nih mama beliin mesin jahit ini, biarpun kamu nggak punya uang, biarpun kamu nggak makan, jangan sampai dijual. Kalau bisa ditambahin sampai banyak, katanya gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada nambah, udah ada berapa tahun ya, dari 2007. Bukan 2007 sih, 97. Lulus SD langsung kursus, langsung buka jahit. Tapi kalau untuk buka usaha yang benar-benar saya banyak kesenan, yaitu mungkin 10 tahunan. Pelanggan sekarang alhamdulillah sampai ke Kaum Jengkol, Cimuti, bangsa gitu ya. Jadi nggak di wilayah ini saja gitu. Pemasaran sih, pemasaran yang sulit. Kalau mungkin modal ya bisalah kita ya ke misalkan dengan cara kredit atau apa. Tapi yang sulit itu pemasaran. Kemarin juga saya udah kerjasama sama teman-teman, kayak buka galeri sama teman-teman. Terus kita semua ada yang dari kuliner, ada yang dari fashion. Cuman di situ susah untuk pemasarannya, belum maksimal untuk pemasaran. Mungkin kesulitan yang baru lahnya, yang baru seperti komputer, yang saya sulit soalnya apa, peralatannya saya nggak komplit gitu. Kalau yang sekarang cuma ada 3 orang. Kemarin karena masa pandemi ya, jadi kita orderannya juga kurang gitu. Tapi kemarin waktu saya dapat orderan banyak, alhamdulillah teman-teman di Sabal juga banyak. Saya banyak teman-teman. Jadi kemarin juga saya bagi-bagi orderannya ke mereka. Pelatihan ngebatik, ya jahit juga, bikin masker kayak seperti itu. Ada sih, cuman nggak begitu maksimal untuk penjualannya. Ya maunya sih bisa usaha mandiri dengan lancar, walaupun tidak besar ya, tapi mengalir gitu, mengalir untuk penjualan, untuk modal keluar masuknya juga pengennya bisa berjalan lah. Pengen membantu gitu, pengen membantu teman-teman supaya lah bisa sama seperti saya gitu. Malah teman-teman yang stabilitas sering sharing lah gitu. Pengen bisa gitu, bisa, kata saya boleh gitu. Nggak bisa itu dalam segi modal aja. Pengennya gitu, pengen menampung gitu ya bersama teman-teman disabilitasnya gitu. Insya Allah. Mau banget, itu cita-cita saya jadi dulu. Saya makan dulu punya cita-cita pengen buka konveksi yang semua karyawannya disabilitas. Karena mereka, saya sendiri kadang suka terkena diskriminasi itu, untuk misalkan kita mau ngelamar ke pabrik, alasannya maaf, ya itulah. Pernah saya ada melamar di satu pabrik ya, di Cianjur. Saya lamaran udah lengkap semua. Dari 35 orang disuruh tunjuk tangan. Ada yang bisa jahit, saya 1 orang yang tunjuk tangan, suruh ke depan temen. Pas dilihat ternyata mungkin fisik saya seperti ini, bilangnya, oh Bu maaf ya, di sini harusnya yang berat badannya segini, yang tinggi badannya segini, Ibu belum nyampe. Padahal di persyaratan nggak ada seperti itu. Saya balik lagi ya, saya sadar mungkin karena saya mungkin disabilitas. Padahal di situ yang ngebutuhin bener-bener yang udah bisa jahit gitu. Tanpa dites atau apa, saya disuruh keluar bawa lamaran. Yang lain pada masuk. Kok orang-orang yang normal mendapat sesuatu bantuan ini itu. Kok orang-orang seperti saya enggak gitu. Tidak ada perhatian sama sekali. Kan udah tahu bahwa kita sama istri sama anak gitu ya, keadaannya kan gini, seperti bantuan apa gitu tidak ada gitu. Tidak diperhatikan lah gitu. Ya saya pengennya di anggaran pemerintah itu adalah buat disabilitas perhatiannya, pelatihannya, atau buat permodalannya. Kalau bisa ada juga buat pemasarannya. Ini produk disabilitas nggak berkurang loh. Ada yang batik, mereka pinter bikin batik, bikin warna, bahkan udah pada pinter ngebatik. Sama orang Sukabumi dipakai, katanya batiknya bagus, tapi sama di Cianjur nggak dipakai. Adalah buat khusus disabilitas, mana produknya sok gitu. Kita pasarkan aja yang Maha Kuasa, karena kita mah hanya sekedar menerima aja ya yang diberikan Tuhan kepada kita. Sudah takdir itu Tuhan aja gitu aja. Nikah tahun 2006.
Pertama ketemu suami di rumah, tapi awalnya dari frekuensi radio. Dulu kan ada yang apa sih namanya itu FM radio yang ngebreak di bawah radio yang siaran itu kan. Nah, pertama ketemu suara-suara. Mungkin kalau anak sekarang mungkin dari WA atau apa gitu ya, kontek-kontekan kayak gitu, kenal lama, udah lama kenal, ketemulah gitu. Suami udah tahu kalau saya penyandang disabilitas, tapi saya enggak gitu, nggak tahu kalau dia penyandang disabilitas juga. Tapi ya mungkin Allah sudah mempertemukan jodoh buat saya, dan waktu bertemu waktu itu ya kaget juga sih, tapi mungkinlah ini jodoh yang ditunjukkan gitu, dikirim untuk saya gitu.